berangkat dari sebuah keprihatinan. Ana dulu berpikir bahwasanya banyaknya perceraian, yang sampai hari ini masih banyak perceraian ya, antrian orang-orang yang mengajukan cerai di pengadilan agama itu rata-rata wanita. Kenapa? Kenapa banyak wanita yang menggugat cerai suaminya? Kalau menurut data di pengadilan agama, penyebab utamanya karena konflik pertikaian yang tidak berujung. Pertikaian yang tidak berujung ini kira-kira masalahnya suami atau istri menurut bapak-bapak? Dua-duanya. Ya, boleh jadi dua-duanya. Karena memang seperti yang pernah disampaikan bahwa di negeri kita atau juga di negeri-negeri lainnya tidak ada mata pelajaran atau mata kuliah yang mempersiapkan anak-anak untuk menjadi suami atau istri. Nggak ada memang. Kenapa itu terjadi? Ya salah satu penyebabnya gerakan feminisme, di mana anak-anak lahir dibesarkan, dididik, disekolahkan untuk jadi pekerja. Makanya seringkali anak-anak itu ditanya kalau besar mau jadi apa. Anak perempuan ditanya kalau kamu besar mau jadi apa. Yang perempuan mau jadi dokter, mau jadi dosen, mau jadi programmer, pokoknya menjadi pekerja. Jadi dia memang dididik untuk menjadi pekerja di dunia industri yang diciptakan oleh kapitalis. Padahal seharusnya untuk anak perempuan ya ditanya, kalau kamu besar kamu mau jadi perempuan yang seperti apa? Jadi dia diingatkan kepada fitrahnya, engkau ini perempuan. Allah itu menghargai para wanita. Bagaimana tatkala Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang pertama disebut siapa? Bukan yang pertama ya. Ya satu-satunya yang disebut cuma umminya. Setelah kedua orang tua, lalu detailnya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya hamil, mengandung dalam kondisi lemah, bertambah kelemahannya. Wa fisaluhu fi amain, kemudian dia akan menyapih ini anak setelah 2 tahun. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Bagaimana seorang ibu ini hamil susah payah, melahirkan susah payah. Tapi sekarang dipandang oleh kaum feminisme bahwasanya nilai seorang wanita itu adalah kedudukan dia di ruang publik. Nilainya itu bukan dalam rumah. Jadi kalau perempuan ini di luar dapat gaji, punya jabatan, punya karir, punya usaha, baru dia bernilai. Dulu jemaah. Entah mungkin bapak-bapak yang sepuh ini mengalami, atau sebagian kita mungkin pernah merasakan dulu perempuan itu kalau nggak nikah dianggap gagal. Loh, nggak nikah, umur berapa ini belum kawin, itu dianggap oleh masyarakat gagal nih perempuan. Tapi sekarang kebalikannya, perempuan kalau hanya menjadi ibu rumah tangga dianggap wanita yang gagal.
cuma ibu rumah tangga. Ya Allah, dianggap tidak bernilai. Maka munculnya tadi wanita-wanita yang mengajukan cerai karena memang dia tidak dipersiapkan untuk menjadi istri. Dia disiapkan untuk menjadi pekerja yang menghasilkan uang, yang berdampak kepada laki-laki ini. Laki-lakinya akhirnya malas bekerja karena dia melihat istrinya kerja, dia kerja, siapa yang ngurus anak-anak? Karena juga laki-laki tidak disiapkan untuk menjadi suami. Sampai di pondok, siapa yang lulusan pondok ini? Banyak nih lulusan pondok ini. Ini lulusan pondok, lulusan ma'had. Ada mata pelajaran itu untuk menjadi seorang suami. Mungkin mereka ada membahas tentang bab isyratin nisa, bab tentang bagaimana bergaul dengan wanita gitu. Ada pembahasan tuh, tapi tidak spesifik. Engkau itu jadi suami lu, bagaimana cara menghadapi wanita, bagaimana cara menyikapi wanita, bagaimana tatkala wanita marah, bagaimana tatkala wanita datang bulan, bagaimana tatkala dia nifas, bagaimana tatkala dia punya anak pertama. Ada istilah apa? Baby blues. Ada banyak kondisi siapa. Dan yang wanita juga dipersiapkan bagaimana engkau menghadapi suami kalau marah. Apa yang harus engkau lakukan? Tapi ala kulli hal kemudian muncul buku ini khusus buat laki-laki karena banyak wanita berpendapat bahwa kajian-kajian itu hanya tertuju kepada kaum wanita agar dia taat, patuh, menghormati suaminya, mematuhi suaminya, menghargai suaminya. Loh, kapan laki-laki itu dididik untuk menjadi suami yang sejati? Akhirnya muncullah buku ini. Andai tidak menikah dengannya. Banyak wanita yang salah memilih suami. Mudah-mudahan tidak ada salah satunya di sini ya, ya. Dia ngelihat, ya Allah kayak gini suamiku, kalau tahu aku dulu nggak mau aku gitu kan. Tapi sudah qadarullah wa masya'a fa'al, dan kita nggak boleh mengatakan andai kata gitu jamaah, kan udah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat pembahasannya, ada pembahasan tentang perhiasan terindah ya. Kita tuh butuh sama wanita jemaah. Jadi dunia tanpa wanita itu seperti malam tanpa bintang. Rumah yang besar, yang mewah, yang indah tanpa adanya istri di dalamnya, ya seperti kuburannya. Maka ada seorang laki-laki yang sok setia. Anak katakan sok setia karena kadang-kadang memahami kesetiaan salah ya. Ketika istrinya meninggal dunia, dia mengatakan nggak mungkin saya menikah lagi, terlalu cinta sama istri saya. Ini di Surabaya jemaah. Setelah 6 bulan kira-kira dia ngomong, dan anak kalau nggak kawin kata dia. Dia berkata, gila aneh kalau anak nggak nikah kata dia. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lau baqiya min umri, kalau tersisa dari umurku 10 hari dan aku tidak punya istri, la tazawwajtu, aku akan nikah gitu. Jadi umurnya tinggal 10 hari nggak punya istri, harus nikah. Dan ini juga peringatan buat anak-anak ya. Kadangkala ibunya meninggal dunia, bapaknya ini mau nikah lagi nggak boleh sama anaknya. Ada kejadian orang Surabaya juga, orang Sidoarjo Surabaya. Dia berangkat umroh sama anak waktu itu. Subhanallah, di kota Madinah hilang orang ini. Lebih 24 jam nggak pulang. Sudah sepuh tapi dia sehat, dia pensiunan. Setelah ketahuan akhirnya anak ajak ngobrol.
Waktu anak ngobrol, anak ngomong sama dia, "Pak, bapak ini harus nikah." Anak ngomong gitu. Apa kata dia? "Betul Ustaz," kata dia. "Saya ini sudah 10 tahun menduda Ustaz. Dan saya alhamdulillah punya penghasilan. Saya mau nikah sama anak perempuan saya nggak boleh Ustaz." Ini ada anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Karena dianggap kalau bapaknya menikah tidak setia sama ibunya. Loh, masih ada ibunya boleh nikah? Loh iya jamaah, ada secara hukum syariat masih ada ibunya, dia boleh nikah, dan itu tidak dikatakan berkhianat dengan ibunya, enggak gitu. Apalagi ibunya sudah meninggal dunia. Jadi kadang kita kurang memahami hal itu. Nggak bisa, kita itu sudah ditakdirkan sakinah itu ada di istri. Makanya hukum nikah buat laki-laki dan buat wanita berbeda, nggak sama hukumnya. Kalau perempuan merasa dia nggak butuh sama suami, ya udah, dia nggak harus nikah. Tapi kalau laki-laki tetap dianjurkan untuk menikah dia. Tapi kemudian bagaimana pernikahan itu menyempurnakan separuh agama kita ya. Kemudian ada pembahasan tentang malam penguburan cinta. Ini orang-orang yang kadangkala antrian perceraian itu yang panjang. Ana mungkin ingin ada mahasiswa yang meneliti ya. Ini mahasiswa yang masih belum pulang, kalau nanti menulis artikel atau skripsi, tolong diteliti orang-orang yang mengajukan cerai itu berapa persen di antara mereka yang nikahnya dengan pacaran. Diteliti berapa banyak yang mengajukan perceraian yang ketika menikah memang pacaran dulu gitu loh. Karena malam pernikahan buat orang yang pacaran itu malam penguburan cinta jangan. Udah selesai cinta dia, sudah dia lampiaskan sebelum menikah. Jadi menikah itu hanya untuk mendapatkan buku hijau, buku nikah itu aja. Seperti cerita di Purworejo yang anak pernah datang ke sana, yang pamannya cerita, "Ustaz, anak punya keponakan cerai Ustaz," kata dia. Pacaran 6 tahun Ustaz, sejak SMA sampai lulus kuliah. Kan banyak orang tua itu melarang anaknya menikah karena masih kuliah. Jangan nanti ini pacaran nggak apa-apa. Iya, kita lihat di masyarakat umum ini, ketika anak itu mau menikah saat kuliah dilarang, tapi pacaran dibiarkan oleh orang tuanya. Ini masuk pembahasan kita nanti tentang bagaimana menggandeng istri kita, membawa keluarga kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dia dibiarkan sama orang tuanya. Setelah kuliah baru nikah. Nikah aja, 6 hari cerai. Bayangin ya, 6 tahun pacaran, umur pernikahannya hanya 6 hari. Dan ada salah satu artis, Anda baca beritanya, umur pernikahannya hanya 50 jam. Padahal pacarannya bertahun-tahun. Nikah. Karena kalau bicara nikah, di situ ada hak dan ada kewajiban. Ketika dua insan ini tidak siap untuk memberikan hak pasangannya dan melaksanakan kewajibannya, maka akan terjadi keretakan dalam rumah tangga tadi. Ketika pacaran tidak ada hak, tidak ada kewajiban, nggak ada, mau-mau dia. Tapi menikah, lo enggak, engkau wajib kasih nafkah buat aku, dan istri engkau wajib taat dan nurut sama aku. Ketika masih pacar, dia keluar nggak harus izin sama pacarnya, tapi menikah harus izin. Akhirnya ribut nih, cerai. Hanya 50 jam umur pernikahannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi harapan kalau ada mahasiswa yang ingin nulis skripsi atau nulis artikel, coba diteliti di Jember saja, nggak usah jauh-jauh. Antrian panjang di pengadilan agama itu berapa persen dari mereka yang mengajukan perceraian
yang dulu waktu menikah dengan jalan pacaran. Baik, kemudian pembahasan kita ada banyak tentang adab dan etika menjadi seorang suami ya. Ana harap yang jadi suami bisa baca buku ini dan tidak harus beli semuanya. Yang mau nikah beli, setelah dia pelajari temannya mau nikah, baca. Nanti kalau ada teman antum nikah, baca lagi. Karena ada orang beli buku tapi nggak dibaca. Kalau datang ke rumahnya, lihat perpustakaan anak. Insya Allah. Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Permisalan untuk orang-orang Yahudi yang diberikan kepada mereka Taurat lalu mereka tidak mengamalkannya, tidak memikulnya untuk menjalankannya, seperti keledai yang bawa kitab banyak. Apa gunanya? Bicara tugas terbesar menjadi seorang suami ya, adalah menggandeng tangan istrinya menuju ke pintu surga. Yang jadi masalah, kalau antum gandeng tangan istri antum menuju ke pelaminan, itu banyak kamera. Oh Masya Allah, ganteng pengantene, ayu bojone. Bukan itu. Pesta semalam itu ya hanya bersenang-senang, memang walimah. Tapi perjalanan yang sebenarnya dalam pernikahan itu adalah bagaimana menggandeng istri antum menuju ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah akad nikah dilangsungkan, berpindahlah tanggung jawab dari kedua orang tuanya ke tanganmu, tangan suami. Jadi yang awalnya bakal ditanya sama Allah bapak ibunya, setelah antum gabil tuh pindah ke antum. Bahkan surga dan nerakanya pun berada di tanganmu. Sahih. Surga dan nerakanya istri itu ada di tangan suami. Ini Anda berharap para wanita mendengar hal ini, mendengar dan mengamalkannya. Ketika dia memandang kepada suaminya, ini loh surgaku atau ini nerakaku. Suaminya pulang kerja, coba dilihat-lihat, kayak gini surga dan nerakaku. Betul, itu surgamu atau nerakaku, kata Nabi SAW. Ya, istri memiliki kewajiban yang besar terhadap dirimu. Apabila ia tidak menjalankannya, ancaman neraka baginya. Tapi begitu pula sebaliknya. Jadi bicara hak dan kewajiban ini ya sama. Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan istri-istri kalian itu memiliki hak yang sepadan dengan kewajibannya. Lelaki punya satu lebih di atas wanita. Al-Husain bin Mihsan ya, menceritakan bahwa bibinya pernah datang kepada Nabi SAW ya karena ada satu keperluan. Setelah selesai perempuan ini curhat sama Nabi SAW, Nabi balik bertanya, dan ini pentingnya bagi kita untuk menghargai orang yang bertanya. Biarkan dia selesai dari pertanyaannya, biarkan dia selesai dari hajatnya. Setelah itu kalau antum mau tanya, monggo tanya. Itu Nabi alaihissalam. Kita harus belajar mendengar sebagaimana belajar berbicara. Setelah selesai, baru Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Adzatu zaujin anti?" Engkau punya suami? Qalat na'am ya Rasulullah, aku punya suami. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suamimu? Qalat ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Aku enggak pernah menyia-nyiakan dia, tidak pernah meninggalkan kewajibanku terhadap dia kecuali yang aku enggak mampu. Ini jawaban kadang-kala basa-basi dari banyak wanita.
Kalau bahasa Jawanya, wis tak kena no bojoku. Wis kena. Apakah Nabi SAW menerima ungkapan wanita ini? Enggak. Nabi SAW mengatakan, fanduri aina anti minhu. Perhatikan ya, bagaimana sikapmu kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Maka wanita nggak boleh main-main sama suaminya.